Kan ada Agimnya. Salah satu yang saya berkesan itu dia bilang apa? Sekalipun dia dari pantat ayam keluarnya, nikmatilah kalau itu adalah telur. Dia berkata, miliki hati terbuka untuk menerima kebenaran, mencari kebenaran dari manapun sumbernya, termasuk dari pantat ayam. Saya suka itu kalimat itu. Ya, salam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala MTH berkesan dan suka perkataan Ustadz Abdullah Gimnastiar atau Agim. Perkataan atau pernyataan apakah yang berkesan dan yang disukai oleh hambanya Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala MTH? Untuk mengerti dan memahaminya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kan ada Agimnya. Saya itu ya, kadang-kadang kalau saya di bandara jam 4, jam 5, kan ada itu siraman pagi. Saya dengar tuh. Salah satu yang saya berkesan itu dia bilang apa? Sekalipun dia dari pantat ayam keluarnya, nikmatilah kalau itu adalah telur. Dia berkata, kebenaran itu kalau kamu mau cari, jangan kamu pilih-pilih mesti dari mulut raja. Mungkin dari mulut raja itu muntahan. Masa kau makan? Jangan kau bilang ayam, taiknya. Belum tentu, mungkin telurnya. Dia berkata, miliki hati terbuka untuk menerima kebenaran, mencari kebenaran dari manapun sumbernya, termasuk dari pantat ayam. Saya suka itu kalimat itu. Betul kan? Telur kalian suka enggak? Coba, Pak Tampu Bolon dari mana keluarnya? Dari itu kan pantat ayam. Coba. Jadi hebat ya. Jadi saya suka dengar khotbah-khotbah siraman pagi itu. Yang bagus saya pikir, bagus juga ini orang. Kalau kurang bagus Tuhan ampuni dia, memang itu Nabi Notona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan dari hambanya Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala, di mana beliau dalam sebuah kesempatan sangat berkesan dan suka akan perkataan Ustadz Abdullah Gimnastiar atau yang sering disapa dengan Agim. Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala MTH berkata begini, dalam sebuah kesempatan di acara siraman pagi, beliau menyimak sekaligus menyaksikan sebuah acara siraman pagi yang mana ceramahnya diisi oleh Ustadz Abdullah Gimnastiar atau Agim. Perkataan yang sangat berkesan di hati dari hambanya Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala adalah, sekalipun dari pantat ayam keluarnya, nikmatilah kalau itu adalah telur. Terus terang, ketika hambanya Pendeta Doktor Insinyur Mengapul Sagala membuat pernyataan ini, men-share atau membagikan pengalaman ini kepada audiens saat itu, termasuk kepada saya yang menyaksikan dan mendengarkan, terbuka saya berkata, saya sangat disentuh dan diberkati dengan pernyataan ini. Sebuah ilustrasi atau contoh yang begitu alami, mudah ditangkap, dimengerti pesannya, menusuk dan mengena di hati, sekaligus menjadi sebuah pembelajaran yang tidak terlupakan sama sekali. Bagaimana kalau kita ini rindu untuk mendalami kebenaran, mencari kebenaran,
Kita tidak boleh memilih-milih harus dari orang-orang tertentu. Dan di sini diterangkan oleh hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, kebenaran itu kalau kamu mau cari, jangan kamu pikir-pikir mesti dari mulut raja. Mungkin dari mulut raja itu muntahan. Masa kamu makan? Sangat-sangat alami sekali contoh ini. Dan saya pikir para pengkhotbah Kristen perlu menemukan cara-cara penyampaian seperti ini sehingga fresh, segar, dan begitu mengena, mudah diresapi, dimengerti oleh orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita langsung membatasi diri ketika ingin mendapatkan ilmu, termasuk di dalamnya terkait dengan perkara-perkara rohani. Hal ini sering terjadi oleh karena kita terlalu menutup diri. Ada pernah seorang akademisi Islam mengatakan, kalau seseorang itu suka tertutup, ketertutupan itu adalah benteng dari kegoyahan sebenarnya. Tetapi kalau kita terbuka untuk mau belajar dari apapun dan siapapun, tentunya kita memang sudah punya filter penyaring, yaitu kebenaran firman Tuhan Alkitab. Tetapi bukan berarti karena ada batasan bahwa kita memang harus memutuskan sesuatu yang benar dan salah itu bertitik tolak dari Alkitab, sehingga membuat kita begitu kaku, takut jangan-jangan. Tidak. Saya mau kasih tahu, prinsip kehidupan ini, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Tidak harus dari orang yang punya pengaruh besar. Tidak harus dari orang-orang yang pejabat tinggi, populer, terkenal, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh kita belajar kepada mereka, sepanjang hal itu memberikan inspirasi kepada kita untuk kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi jangan lupa, contoh yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala MTH, dari siraman pagi yang didengar melalui ceramah dari seorang bapak yang bernama Ustadz Abdullah Gimnastiar atau Agim. Beliau mendapatkan pencerahan. Beliau begitu terkesan. Beliau begitu suka dan senang. Bahkan sampai beliau menceritakannya di sebuah kesempatan dengan tertawa. Bahkan termasuk juga audiens pendengar saat itu yang mendengarkan materi pemaparan seminar yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Mereka juga turut tertawa. Bukan hanya karena lucunya cerita itu, tapi karena ada makna terdalam yang mengklik, membuka hati pikiran kita. Sehingga kita benar-benar mengerti dan memahami bahwa ilmu itu, pembelajaran kehidupan itu, bisa kita temukan dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita jangan langsung menyekat atau membuat benteng ketertutupan yang begitu tebal dalam diri kita. Biasanya orang-orang yang suka memiliki benteng ketertutupan yang sebenarnya tanda kegoyahan, bukan tanda kekokohan atau ketangguhan, biasanya merasa diri paling benar. Tetapi hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala adalah seorang akademisi Kristen yang sangat ulung. Seorang pendeta senior yang memiliki doktor, master teologi, ada lagi insinyur, kalau tidak salah dari Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang berpendidikan. Beliau adalah seorang pendeta, teolog, pengajar dalam konteks doktrin ajaran kekristenan. Tapi ketika beliau menyaksikan siraman pagi dengan ceramah diisi oleh Ustadz Abdullah Gimnastiar atau Agim, beliau tidak langsung menutup diri. Oh, itu Islam. Aku Kristen, aku pendeta, dia Ustadz. Jangan. Tidak. Tapi beliau terbuka. Ternyata beliau mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya terkesan dan suka, senang. Saya terus terang dalam konteks ini, saya sangat sependapat dan seide dengan hambanya
Pendeta Dr. Insinyur Mahapul Sagala MTH. Saya mendapatkan satu pernyataan singkat dari seorang bapak bangsa yang bernama Bapak Abdurrahman Wahid almarhum atau Gus Dur. Beliau pernah membuat pernyataan, kita sebagai orang Indonesia ini tidak kokoh, tidak kuat kalau main tunggal-tunggalan. Tapi yang dibangun adalah unity, kebersamaan. Ketika seorang tokoh menyampaikan itu, sebenarnya kita sudah tahu, sudah mengerti. Tetapi kita senang dan bangga mendengarkan pernyataan itu. Karena memang itu tidak bisa lepas juga dari apa yang kita pahami dari data dan fakta Alkitab. Sebagai contoh berikutnya misalnya, almarhum Bapak Zainuddin MZ dalam sebuah ceramahnya pernah berkata, kesalehan agama harus berdampak kepada kesalehan sosial. Adalah sebuah kemunafikan kesalehan agama kalau tidak berdampak kepada kesalehan sosial. Nah, dalam konteks kekristenan saya mengerti memahami ini. Kalau kita berkata kita orang yang mencintai mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang-orang yang kita lihat sesama manusia di dunia ini tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, golongan apapun, maka sebenarnya itu merupakan cek dan recheck yang sangat orisinil. Oh, kita tidak benar punya relasi hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Kenapa? Relasi kita yang baik dengan Tuhan akan terwejawantahkan, akan terlihat, termanifestasi dalam konteks bagaimana kita berperilaku, berkata-kata kepada sesama kita manusia. Dari apa yang dipaparkan oleh hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mahapul Sagala, saya terus terang sangat diberkati lewat pernyataan singkat itu. Beliau adalah seorang yang berani membuka diri. Kalau hal itu adalah hal yang baik dan benar, memberi inspirasi dari siapapun, mari kita terima. Saya mau sampaikan kepada kita, perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan pembelajaran yang semakin menuntun kita bijaksana, bertindak dengan benar. Oleh karena itu tidak boleh kita berhenti belajar. Almarhum Profesor Dr. Sugiono dalam sebuah kesempatan menyampaikan materi kepada hamba-hamba Tuhan di tempat sinode di mana saya bernaung sebagai salah seorang gembala. Profesor Dr. Sugiono berkata, jangan pernah berhenti belajar meskipun usia sudah tua. Ketika seseorang mulai berhenti belajar, maka dia sedang memulai start kebodohan. Bagus sekali, saya ingat sampai sekarang. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita belajar dari apapun dan dari siapapun. Jangan kita memiliki arogansi yang begitu tinggi, membuat sekat-sekat dan batas dalam diri kita, sehingga tidak mau mendengar opini, pendapat orang lain. Padahal seringkali, apakah dia orang beriman, orang tidak beriman kepada Kristus, seringkali Tuhan bisa bicara melalui mereka kepada kita. Inilah keajaiban dari kerendahan hati dan keterbukaan untuk mau belajar kepada sesama. Ini tidak ada kaitannya dengan gado-gado iman, tidak. Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja dalam menjalankan rencananya dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan pakai Raja Koresi mengembalikan mereka dari perbudakan, padahal Koresi bukan raja yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita memiliki semangat kalau kita ingin menemukan kebenaran. Sama seperti orang-orang dari berkeyakinan lain ketika ingin mengerti, memahami doktrin ajaran kekristenan. Termasuk sebaliknya begitu. Jangan tujuannya mau mencari-cari kesalahan, mencari-cari kejelekannya. Contoh, mohon maaf ya, hambanya tadi Pendeta Dr. Insinyur Mahapul Sagala MTH dengan berkata maaf. Jangan kalau disebutkan keluar dari pantat atau ekor ayam. Aduh, aku gak mau. Kenapa gak mau? Ah, itu kan ee-nya, kotorannya. Tunggu dulu, belum tentu kotorannya
belum tentu nya. Ternyata yang keluar adalah telur dari pantat yang sama atau ekor yang sama. Keluar kotoran memang. Tapi jangan lupa, keluar juga telur dari sana. Jadi jangan terlalu cetek, terlalu sempit kita berpikir, aduh pantat ayam, udahlah itu pasti bau, pasti kotor, pasti jijik. Tidak. Ini filosofinya sangat mendalam Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang saya kagum dan salut dengan hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Beliau adalah seorang yang sangat pintar, jenius. Salah seorang pakar teologi yang diperhitungkan di negara ini. Tapi beliau mau belajar dari orang-orang lain, termasuk dari orang-orang berkeyakinan lain dalam hal ini. Beliau terbuka pendengarannya, terbuka hatinya untuk memperhatikan perkataan atau pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Beliau mendapatkan pencerahan dan dibagikan ke orang lain. Orang lain pun diberkati. Bahkan ketika saya juga menyaksikan, mendengarkan, saya diberkati sekali. Atas dorongan itulah makanya saya membuat konten ini. Supaya disebarluaskan ke sekian banyak orang yang menonton, menyaksikan. Sehingga mereka pun juga dikuatkan, diteguhkan. Hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala membuat semacam satu pernyataan yang sangat penting dan tentunya terkait juga dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Miliki hati terbuka untuk menerima kebenaran. Mencari kebenaran. Dari manapun sumbernya. Termasuk dari pantat ayam. Beliau berkata, saya suka kalimat itu. Hebat ya. Dan beliau berkata, jadi saya suka dengar khotbah-khotbah siraman pagi. Yang bagus saya pikir, bagus juga ini orang. Kalau kurang bagus, Tuhan ampuni dia. Memang Ido Nabi Notona. Artinya, beliau punya filter juga saringan. Kalau yang bagus, ya diterima, dia suka, terkesan. Tapi kalau yang bagus, ya udahlah Tuhan ampuni dia orang. Memang itulah yang dia mengerti. Itu pengertiannya maksudnya. Tapi yang jelas saya mau tunjukkan kepada kita. Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Bahwa ternyata dari semut pun kita bisa belajar. Kalau kita adalah seorang pemalas yang suka nongkrong, tidak punya kegiatan aktivitas, menunggu uang jatuh dari langit, tidak suka bekerja, tidak suka berusaha, belajarlah dari semut. Semut tidak ada pemimpinnya, tapi dia tahu kapan dia mengumpulkan makanan, kapan dia akan berteduh. Coba bayangkan kalau semut-semut itu mengumpulkan makanan di musim banjir, maka dia akan terhanyut dan mengalami kematian. Semut itu bijaksana. Dia tahu, dia sadar bahwa tubuhnya kecil, bisa gampang hanyut di bawah air dan mengalami kematian. Makanya dia mengumpulkan makanan di musim panas dan menikmati makanan di musim hujan. Semut tidak dicipta menurut gambar rupa Allah, tapi firman Tuhan berkata, hai pemalas, lihatlah semut, belajarlah dari semut. Itu pengertiannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, tanpa panjang lebar, di dalam sepanjang kehidupan kita ini tidak ada istilah berhenti belajar. Mari kita mau dan rendah hati belajar dari apapun, dari siapapun. Yang penting memang ada saringannya, filternya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ada pernyataan-pernyataan di dunia ini dari siapapun yang tidak selaras, tidak sesuai dengan firman, katakan no. Tapi kalau itu sesuatu yang menginspirasi dari siapapun, kapanpun dan dimanapun, hal itu bisa menjadi alat dan jembatan di tangan Tuhan, di mana kita dikoreksi, bahkan kita dinasihati, sehingga kita berubah semakin baik, semakin bijaksana dalam mengelola, menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.